Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja penyampaian teknis persiapan keberangkatan ke haji kita dari transit ke Mina dan seterusnya, dan hal ini akan disampaikan langsung oleh ibunda kita, Ibunda Haja Darneli Guril MSD. Maka waktu yang tepat kami mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana Bapak Ibu perasaannya hari ini? Ada yang deg-degan? Harus senang, harus sehat. Ya. Kenapa? Karena mau jadi tamunya Allah. Tinggal 4 hari lagi. Hari ini hari apa, Bu? Rabu. Bapak Selasa, Rabu, Kamis sudah minum. Jumat umurnya. Yang terhormat Prof. Muyadi, maaf Pak, saya agak gemetar nih ngomong depan Bapak. Jadi kayak, wah, mudah-mudahan bisa nyampein semuanya. Bapak Ibu, hari ini kita benar-benar bersyukur bisa sampai tinggal dikit lagi gitu ya. Dikit lagi kita sampai ke Arafah. Tapi sebelumnya saya mau jelasin kenapa sih Bu Guril harus tinggal di sini. Mendingan di Mekah dong, pahalanya tuh 100.000 kali. Kok pilihnya di sini gitu. Nah, satu, secara ekonomi itu kalau kita tambahkan lagi, tambahnya itu bukan hari. Jadi hotel itu ada part-partnya, ada waktu-waktunya gitu. Jadi tanggal 20 sampai berapa, tanggal berapa sampai berapa. Kemarin kan kita di Madinah 17, kalau Zulhijjahnya 18 sampai 25 sampai 4, kemudian di sini. Nah, kalau kita mau tambahin 1 hari aja Bu Guru, biar dapat tambahin. Bu Guru tambahin dong, tanggung banget tambahin 1 hari. Nggak boleh, kalau nambahin 8 hari lagi gitu. Nah, itu terjawab kan pertanyaannya ya. Nah, gitu. Kemudian di Mekah juga gitu. Kalau kita mau nambah berarti kita nambahnya 4 sampai 14. Nah, kalau saya secara ekonomi udah pasti mahal, lebih mahal gitu ya ternyata. Tapi yang saya ingin bahwa manusia itu punya kemampuan. Kalau Bapak Ibu tinggal di Mekah, saya nggak yakin nanti ketika berada di Mina Arafahnya kondisinya fit. Makannya itu udah nggak enak. Kayaknya mendingan ini deh, makannya ini satu. Terus kedua, udah pasti kita semua tuh pengen selalu ke Masjid Haram. Masuk masjid, pengennya lihat Ka'bah, tapi marah-marah dulu kita nih. Tapi sholat gak bisa jalan. Kita ngelawan didorong badan kita, kan? Itu kan udah jengkel. Tapi bukan itu penyebabnya. Saya ingin Bapak Ibu semuanya kondisinya prima, kita berada di Mina dan Arafah. Karena tujuan utama kita adalah Mina, Arafah, dan Musdalifah. Madinah, Mekah itu kalau kita mau bilang itu, kalau mau bahasa sederhananya kayak aksesoris lah. Kalau Bapak Ibu nggak di Madinah nggak apa-apa, nggak di Mekah nggak apa-apa. Kayak nanti kalau misalnya kata wakil presiden akan berangkat di tanggal 7 Juli. Beliau datang ke sini, kemudian umroh, habis umroh nanti ke Jeddah, ke kantor konjen kita. Nah, beliau nggak tinggal di Mekah. Kalau tinggal cuma berapa hari gitu. Tapi itu nggak ada kewajiban. Kewajiban kita, yang inti kita itu adalah mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Dzulhijjah. Itu yang perlu dipersiapkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin kita semua ketika berangkat menuju Mina, semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya nggak ada unek-unek. 8 hari di Madinah ketemu teman mungkin nggak cocok, beneran suami mungkin nggak cocok, kemudian di Mekah ada yang nggak cocok.
Kok ibu tahu? Ya pasti laporan mau tangisnya ke saya. Pagi, sore, siang, malam mau tanya laporan. Tak. Bun, pokoknya kan saya tanggal sama Bu Eka sama Bu Rina satu nama. Bun itu nggak bisa Bu, harus pindah juga malam ini. Yang dipindahin temannya, Bun, saya tuh udah satu kamar berlima kok masih ditambah lagi sih. Semua itu hari ini kita harus saling memaafkan, memaklumi dan melupakan. Jangan dipanjangin. Jangan ditambahin alat untuk ngobrol nanti di Mina. Mina kan temannya nggak ada. Tahu nggak? Itu tuh bapak itu tuh yang dibawa tuh istri muda. Bapak, istri muda orang diurusin. Nah ketika kita mulai ngata-ngatain orang, mulai gibah, setan masuk. Setan masuk akhirnya muncul apa? Ketidaksyukuran. Bayangin Bapak Ibu, hari ini kita tuh bersyukur dari sini. Berapa ribu orang dari Indonesia yang udah bayar, udah apa sampai hari ini visanya belum keluar. Kita udah di sini, udah enak, udah apa masih neng ceritanya nggak penting. Ada yang teman kamar yang manajer, direktur yang biasa merintahkan gua, teman kamar yang diperintah, diatur terus. Kita ini sejajar. Jadi dari hari sini Pak, ketika sudah kita di sini, yuk semuanya kita sadari bahwa kita adalah tamunya Allah, satu dengan lain kedudukannya sejajar. Ya, buktinya sehat apa? Makannya nikmat. Sampai kurang temannya makan bakso. Sampai lontongnya kurang kuahnya. Yang datang telat, nggak kebagian kuahnya Pak. Ayam telurnya banyak. Itu tandanya kita sehat. Tadi saya tanya sama Pak Dokter, Pak gimana jamu kita? Oh sehat Bu dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita di Bina tuh banyak yang datangin Pak Dokter gitu ya. Tapi alhamdulillah sehat, bahagia. Mudah-mudahan sampai akhir kita sampai di Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita ketemu, tujuannya mencari ilmu, ya kan? Al-ilmu qabla al-amal. Kalau nggak ada ilmunya, la taqfu ma laisa laka ilmu. Jangan mengerjakan yang engkau tidak tahu. Tadi saya lihat jamaah Arbina rodanya 24.000. Yang lain saya nggak paham, tapi yang jelas hari demi hari harganya itu meningkat dan meningkat. Itu pun sampai hari ini belum kejelasan. Saya mohon doanya Bapak Ibu supaya teman-teman yang 4.000 ini bisa berangkat haji tahun ini. Artinya peluang itu bukan cuma uang, bukan cuma waktu, bukan cuma umur. Ada hal yang benar-benar harus kita syukuri. Hari ini kita menjadi tamunya Allah. Ketika kita menjadi tamunya Allah, harusnya kita siap. Ketika saya jadi tamunya presiden, saya udah siap-siap. Cara duduknya begini, cara memandangnya begini, caranya ini begini, itu diatur sama petugas protokoler. Nanti Bu masuk, duduknya begini, nggak boleh matanya kemana-mana. Nah begini juga, itu pun kita ketemu presiden foto selesai. Tapi hari ini Bapak dan Ibu pada tanggal 9 Zulhijjah itu berada di Arafah, itu Allah turun ke langit bumi menyaksikan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kalau kita berangkat ilmunya nggak cukup, semangatnya nggak cukup, sayang. Makanya kita hari ini sampaikan, ayo kita sampaikan Bapak Ibu semuanya. Biasanya dalam forum resmi itu malas bertanya, segen, takut dikatain. Nah, kami para petugas, para ustadz, para mutabib, semuanya menyiapkan waktu untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian sampai benar-benar paham. Jangan nanti sampai di sana apa ya? Masih mending kalau sampai di sana, kalau sampai di Indonesia. Bu, saya kemarin tuh kayaknya tuh ya, saya tuh kan kepengen katanya di maktab sekian tuh ada menteri. Jadi saya jalan-jalan, tahu udah keluar dari tanah halal. Nah, saya ingin Bapak Ibu semuanya di hari tanggal 9 Zulhijjah itu
Tidak ada lagi acara yang sifatnya nggak penting, ketemu orang, foto dengan orang, mencari apapun juga udah hari itu tik 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 harus berada di dalam tenda, nggak ada lagi acara main-main. Siapkan diri hari ini, kita sampaikan apa saja yang nanti dibawa, apa saja yang mesti dibawa, ke Arafah apa yang dibawa, ke Mina akan dibawa. Tujuannya supaya tidak mengganggu perasaan Bapak dan Ibu. Jangan nanti sampai di Mina bingung masih ada yang kurang. Nanti saat di Arafah bingung masih ada yang kurang. Orang lain zikir, dia nggak bawa buku zikirnya. Nah hari ini kita coba sampaikan, mudah-mudahan dengan manasik-manasik ini yang sekarang sifatnya umum, nanti yang pribadi-pribadi silakan. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu kelancaran dan kesempurnaan ibadah kita. Setuju Bapak dan Ibu? Oke, sekarang saya mau ceritakan dulu masalah perjalanan kita. Kita hari ini berada di Hotel Transit. Kemudian kita pada tanggal Juli itu sama dengan 8 Juli kita akan berangkat menuju tenda Mina. Maktab kita, kalau ditanya maktabnya berapa Bu Buril? 115 maktab kita menuju tenda. Apa yang disiapkan? Tadi Mas Dek sudah siapkan bagaimana Bapak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat mulai dari mandi wajib, kemudian sholat sunnah, kemudian pakai ihram. Setelah itu nanti kita naik mobil. Waktunya jam berapa? Itu jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu silahkan yang di kamarnya ngantri-ngantri, diatur iramanya. Jangan sampai di hujung-hujung keberangkatan kita ke Arafah ada lagi yang bertengkar. Saya tahun ini, menurut saya sih ini kayaknya haji kita tuh kayaknya minimal banget masalahnya. Yang cerewet ya nggak ada 1-2 lah. 1-2 di antara 400 orang cuma berapa persen? Ya kan? Yang suami istri yang ngambek nggak ada. Nggak ada karena nggak laporan atau sebaliknya nggak tahu atau kita nggak tahu, tapi artinya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kadang-kadang tuh suami istri itu berantem datang saya tuh ya Bu ya udah sekian tahun nggak pernah dibawa kemana-mana, sekali dia dibawa haji suami saya tuh malah mikirin istri orang. Ibu sama bukan mikirin orang, suami ibu tuh mau beramal soleh, berbuat baik karena ibu nggak ada suaminya. Tapi kalau ibu juga kuburin, udah jangan nafsu, ini kita lagi haji. Justru saat ini setan mempengaruhi pikiran kita. Hal-hal yang nggak penting jadi masalah. Ya nggak? Kan di Trompo ini kan ada yang direktur, ada yang manajer. Hobinya ngatur terus gitu. Temennya nggak mau dong. Orang saya bayarnya sama kok ngatur-ngatur sih. Iya sih Pak. Udah. Bapak Ibu tahu nggak? Nabi Adam bagaimana keluar dari surga? Apa masalahnya? Nabi Adam tuh udah merasakan surga, udah diperintah yang benar di dalam Al-Quran perintahnya itu aja masih tergoda. Kenapa? Hal yang kecil lewat istrinya. Bukan karena apa-apa, hal kecil dilarang mendekati pohon. Kita hari ini akan mendapat surga yang luar biasa. Hilangkan hal-hal yang kecil. Orang itu nggak pernah jatuh karena nabrak tembok, nabrak gunung, tapi orang keleset karena ninjak pisang atau kelereng. Nah hari ini hal-hal yang kecil itu Bapak Ibu lupakan. Kalau dia bos merintah-merintah, alhamdulillah dikasih pahala. Karena nanti kalau bertengkar terus, yang satunya repot, mindahin sama repot. Yang dipindahin nggak mau nerima, mau nanti saya ini atau kamarnya kepenuhan, mau nerima kepenuhan, uang kamarnya mepet gitu, tempat tidurnya kecil, mepet, yang datang gendut gimana? Ya Bapak Ibu ya, jadi pakai metodenya itu MLM, maafkan maklumi, lupakan, maafkan. Mudah-mudahan kebiasaan di sini nanti kita bangun di Indonesia.
Ya, jadi pokoknya kita berangkat itu gak ada lagi antara satu dan lain dengan pertengkaran. Hal-hal kecil kita, aku hari ini aku gak mau, pokoknya datang minta maaf deh, minta maaf ya. Kalau kemarin aku senangnya ngerita. Oh maaf ya, kalau kemarin aku suka nggak gini. Hari ini harus kita selesaikan sebelum kita menuju ke Mina. Istri minta maaf sama suaminya, anak minta maaf ke orang tuanya. Yang kita selesaikan, kita ke Mina, kita berangkat, kemudian kita menuju ke Mina. Kemudian tanggal di Mina, tanggal 8 Dzulhijjah, kita sampai menginap. Kita menginap di Mina. Apa saja yang kita lakukan? Itu satu, bersiap-siap untuk sampai di Mina kita tetap seperti ya tanggal 8 kita menuju ke Mina. Kemudian kita berada di tenda seperti tadi Bapak dan Ibu, tendanya seperti itu. Tapi karena kalau tahun lalu 2019 tenda kita tuh maktab kita 72 dan 73. Jadi melewati terowongan Mina, maka kita di sana. Nah situasinya kayak tadi yang diberikan Mas Dep. Kemarin tim advance kita mutawif dan petugas ke Arafah, dia bilang nanti kalau kemarin itu kan kasurnya tipis, paling 4 cm ya. Nah tadi kemarin dilaporin, mah kasurnya tebal. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Ya, kasurnya tebal. Tapi jangan sampai tebal ini membuat Bapak Ibu ngantuk tuh di Arafah. Jangan ya. Itu kan ya. Kemudian oh ini harusnya maaf Bapak Ibu, ini tanggal ini harusnya tanggal di sini. Jadi tanggal 8 pagi kita menuju ke Arafah, semuanya sudah dalam keadaan berihram, masih tetap dalam keadaan ihram menuju ke Arafah. Insya Allah kita sampai di Arafah mungkin setengah jam kita udah nyampe. Begitu sampai di Arafah kita sarapan, habis sarapan silakan tidur. Yang mau tidur silakan, yang mau ambil foto silakan, yang mau bikin video silakan. Kemudian kita tidur, yang mau tidur silakan, yang nggak mau tidur juga nggak apa-apa. Jadi nggak wajib tidurnya. Nah sampai jam 11, setelah jam 11 nanti Bapak Ibu semua dibangunkan untuk bersiap-siap mengambil wudhu untuk persiapan menunggu jam wukuf. Wukuf itu sekitar kalau sekarang kita sholat dulu 12.25. Nah kita sholat, kemudian dikumpulkan, diatur lagi. Nanti mohon ya Bapak Ibu ketika diatur safnya itu tolong diikuti supaya safnya benar-benar rapi. Kita berkumpul lagi, kemudian azan, sholat zuhur, asar di jamak qashar. Setelah itu ada khutbah Arafah, kemudian dilanjutkan dengan doa Arafah yang terpimpin. Dari mulai zuhur sampai dengan doa zikir dan doa bersama. Jadi azan, sholat, khutbah, doa dipimpin, kemudian zikir, dilanjutkan lagi dengan doa. Itu mencapai insya Allah sampai dengan jam 3 siang. Ya, sampai jam 3 siang, kemudian baru setelah doa, zikir, dan doa bersama, baru kita makan siang. Buburin lapar. Makanya di kamar ibu kita letakkan kue dan kopi. Gawatnya gini gawatnya. Saya hari pertama gini, enak buburin makan kopi, salah kasih. Maksudnya beres kerjaannya, tapi nggak nyampe tujuannya. Iya Pak. Jadi hari ini yang Indomie-nya habis, tolong beli lagi nanti buat peminat. Jadi Indomie itu Pak, kue itu Ibu, tujuannya ditaruh di kamar. Jadi kan kita berpikir, kita ingin ibu-ibu tuh jangan keluar lagi deh, gitu. Jangan keluar lagi di sini, kita benar-benar istirahat di sini. Jadi disiapkan kue di kamar. Saya ngobrol sama ibu-ibu, Bu, kue itu buat apa? Kue buat dimakan. Udah kita bagi-bagi. Jadi sendiri bagi rata 4 masing-masing masuk koper. Bukan itu maksudnya bagi makan di sini. Bukan buat oleh-oleh tuh kue. Ya. Nah, yang tadi Indomie-nya udah dimakan, nanti kita bawa lagi Pak, beli di luar kayaknya ada tukang makan sambil ini beli. Karena kan kita tanggal 8, 10, 11, 12. Ada 4 hari di Minanya dan 1 hari di Arafahnya. Makanya kita kasih 5.
Jadi imam itu bukan Pancasila Pak, emang ada aturannya itu. Pokoknya jangan ini. Tujuannya apa? Kalau tanggal ini, jam ini Bapak Ibu, antara jam ini ke sini, Bapak Ibu dikasih makan itu udah pasti ngantuk. Udah pasti terbuang waktu kita. Ngantri makan aja berapa jam? Habis ngantuk berapa apa? Habis makan ada yang merokok Mas Den. Yang merokok itu 1 jam. Kemudian ngantuk. Nah saya nggak mau itu. Hari ini saya minta persetujuan Bapak dan Ibu sekalian. Pokoknya di Arafah dimulai zikir dari sholat sampai selesai zikir dan doa bersama kira-kira sampai jam 3 sore. Setelah itu kita makan. Kalau makanannya berkurang maka kita makan Indomie. Itu maksudnya. Kalau masih kurang juga makan roti-roti yang sudah kita siapkan. Makanya rotinya ada yang rasa manis, ada yang rasa asin. Jangan ditambahkin buat pulang rumah ya. Kopernya udah tambah-tambah. Cakep Ibu ya. Sampai sini. Nah jam setelah makan kami ingin Bapak Ibu beserta keluarganya cari posisi yang enak untuk berdoa. Ya, cari posisi yang enak. Kalau saya bilang saran saya hari ini kita jangan berdoa di luar tenda. Karena jam 3 sampai jam 5 itu suhunya sedang naik-naiknya. Jadi usahakan di dalam tenda, mepet. Ya mudah-mudahan kita bisa berdoa dengan maksimal. Nah, Ibu Bapak yang dititipkan doa dan kita ingin berdoa, kita masih punya waktu sampai dengan hari Kamis. Yuk, mulai sekarang doanya ditulis di buku apa yang ingin kita doakan. Takutnya sampai di sana nanti doa apa lagi ya gitu. Biar kehabisan doa datangin temennya ngobrol, temennya jadi nggak sampai selesai doanya. Nah jadi sekarang doanya dibuat di buku, kemudian teman-teman yang titip doa lewat WhatsApp bikin satu grup titipan doa. Si A pindahin. Jadi nanti pada waktu nyari itu Bapak nggak perlu hari siapa nggak. Oh ini titipan doa. Karena ini hari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis baru kita ke Mina gitu. Jadi maksimalkan pakai waktu ini untuk itu. Karena jangan sampai Bapak Ibu dari jam 3 sampai 6 itu kan hampir 3 jam ya. Kalau doanya nggak maksimal nanti malah nggak, doanya jadi bingung gitu. Kayak orang kehabisan doa. Nah, oleh sebab itu saya mau Bapak Ibu antara lain ini jangan lupa di bawah ini yang dari Kementerian Agama kita punya kan? Semua punya ini Bapak dan Ibu? Punya ya. Ini bukunya cover depannya sama. Jangan lupa yang kita inginkan adalah doa dan zikir. Ini ada 3 buku. Di HP ya? Ini ada 3 buku, judulnya hampir sama, tapi kita mau yang ini yang judul depannya doa dan zikir. Nanti dilihat doa dan zikir yang paling penting tuh halaman 99 sampai 100 berapa gitu. Ini jangan lupa, ini kalau nanti Ibu bingung itu yang dikasih pada saat waktu mau berangkat pakai tas biru yang ada buku dari Kementerian Agama ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menulis doanya masih punya waktu, di sini itu buku yang kita kasih pada awal yang dilaminatin ini, Bapak cari. Di sini ada doa yang sumbernya doa para nabi dan ada doa yang sumbernya adalah hadis-hadis gitu. Nanti lihat di halamannya, ini nanti kalau ini nanti mungkin ketemu mutalifnya, ketemu ustadznya. Nah nanti ini yang dibaca. Karena ini doa para nabi dan doa-doa yang memang ada di dalam hadis. Kalau doa pribadinya sudah cukup gitu, tambahkan doa tradisinya. Maka 2 buku ini jangan sampai ketinggalan. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu setelah Bapak berdoa bersama keluarga atau sendiri-sendiri atau punya keluarga, menjelang maghrib kalau jam maghrib itu jam 7.25 atau 7.10, maka kita tarik mundur 1 jam. Kita nanti akan berdoa bersama yang dipimpin lagi oleh para ustadz. Nanti ada Pak Agus Darmawan, ada Ustadz Dev, kemudian ada Pak Fauzi Ihsan yang akan berdoa kita sebelum kita meninggalkan Arafah. Bersama, doa bersama. Nanti kalau Bapak Ibu masih terus ingin berdoa,
Silahkan berdoa terus sampai dengan matahari nanti kita di Mina, di Musdalifah, ya, ya Mas. Nah, ya, kita doa bersama. Kemudian setelah doa bersama, azan berkumandang, kita sholat maghrib dan isya di tenda. Bu Guri, saya mau kayak Nabi. Nabi itu sholat maghrib dan isyanya di Musdalifah, ya. Nah, kalau itu Bapak Ibu ingin lakukan, mungkin pas maghrib isyanya nggak dapat, tapi kalau mau mundur, saya mau mundur, misalnya kita kan rencana kita dari Arafah itu ke Musdalifah itu kita berangkat jam 9 malam. Kita berangkat jam 9 malam. Kalau misalnya masih mau sholat di Musdalifah, maghrib dan isyanya, nanti pada saat di Musdalifah Bapak Ibu silahkan untuk sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Tapi kalau Ibu tanya ke saya sarankan mungkin zaman Nabi kan Nabi itu jalan kaki dari Arafah menjelang maghrib, meninggalkan Arafah, terus jalan kaki sampai ke Musdalifah. Jadi masih bisa sholat di sana. Tapi karena itu menyangkut akidah, maka saya bebaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dari situ menjelang tengah malam, jam 1 malam, kita menuju ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, nanti kita tawaf ifadah, sa'i, potong rambut, tertib gitu ya urutannya. Itu maksudnya tertib itu urutannya tawaf, sa'i, potong rambut gitu ya. Itu setelah itu kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan semua kita sampai di Masjidil Haram mungkin sampai jam 2 gitu ya. Kalau sampai jam 2 artinya sampai jam setengah 4 kita selesai tawaf dan sa'i. Kemudian kita tunggu subuh sampai dengan 4.15 atau 4.20. Setelah subuh kita tunggu lagi, mudah-mudahan kita bisa ngikutin Idul Adha, sholat Idul Adha. Setelah itu kita nanti makan paginya di Hotel Anjung. Bapak Ibu, perjalanan ini itu baru hampir 12 tahun kita tidak pernah lakukan. Tahun 96 kita pernah lakukan perjalanan ini, baru sekarang lagi kita lakukan. Kalau Ibu tanya ke saya, Bu Guri udah berangkat hajinya berapa kali? Hitungannya sudah berkali-kali. Dan kalau hari ini saya bisa sholat id di Masjidil Haram, sholat id itu pertama kali saya sholat id di Masjidil Haram. Ibu bayangkan beruntungnya Bapak dan Ibu, baru berangkat 1 kali udah bisa sholat id di Masjidil Haram. Itu harus disyukuri. Bapak Ibu tuh luar biasa bisa haji akbar, kemudian langsung tawaf ifadah, kemudian bisa sholat id. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Jadi sekali lagi harus kita benar-benar bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tidak ada angkanya tuh begitu ya, tetap angkanya tak terhingga nikmatnya itu. Itu yang maksudnya. Kemudian habis dari tenda Anjung, dari Anjung ke setelah mungkin kira-kira jam 9 atau jam 10 pagi, saya berharap sih jam 9 kita udah selesai makan. Kemudian mobilnya datang, kita kembali lagi ke Mina. Mungkin istirahat sebentar, tunggu jadwal dari maktab jam berapa kita meleparnya. Nah, ketika kita semuanya berharap mudah-mudahan perjalanannya nggak macet. Tapi saya kira macetnya berkurang karena kan jamaahnya cuma 50%. Nah, kalau nanti berjalannya di perjalanan ini macet, udah nggak usah komen, mendingan tidur. Ya kan? Ntar komennya, ini udah haji loh, udah ibadah. Gimana nih pemerintah Saudi? Bilangin tuh sama askarnya, pakai SOP, gimana nyatu orang? Lah Pak, kita berkali-kali juga diusir-usir gitu ya. Jadi kan itu kan yang ada pepatah nenek moyang kita nggak, di mana bumi dipinjak, di situ kan langit dijunjung ya. Iya, artinya kita tuh ya kita pintar dari versi kita, tapi dia punya kepentingan lain. Sehebat-hebatnya kita dengan keadaannya, kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Saya juga marah, ini kata anak saya, mama kenapa marah-marah? Udah mama pindah aja, soalnya dekat-dekat situ gitu. Oh iya benar juga ada masih saya pindah gitu. Nah jadi jangan hal yang begini-begini tuh
kita ngatur, tapi akhirnya kita jengkel, lama-lama kita jadi tinggalin sholat gitu, gara-gara nggak senang hati nih. Coba nih ya, kalau di Indonesia sudah saya gambar ini askarnya. Ya nggak apa-apa, di Indonesia bukan di sini gitu ya. Nah, jadi yang gini-gini nih yang kayak merasuk perasaan kita gitu ya. Tapi kalau kita dalam keadaan santai, kita ngobrol, mudah-mudahan ya nanti dia belajar bagaimana sehingga semuanya kayak di Madinah tuh Pak. Di Madinah tuh kan kita enjoy gitu ya. Nah ini kita belum selesai haji ya, macetnya juga meningkat, fasilitasnya juga menurun. Nah kita ibadah kita tuh di puncak. Nah ketika orang ibadahnya kuat, ya pasti godaannya juga gede gitu. Setan tuh gak akan senang lihat kita masuk surga. Nah hal-hal kecil inilah yang mengganggu kesempurnaan ibadah kita. Ya, kita tunggu kapan kita dipersilahkan untuk ke Jamarot. Buburir jaraknya berapa sih? Dekat Bu, insya Allah. Kalau Bapak bisa datang ke Jamarot, bisa muter-muterin sini, ya insya Allah masih kuat. Dan nggak ada yang nggak kuat. Orang naik kursi roda aja pengen melempar kok. Apalagi kita yang sehat, gitu ya. Jadi bismillah semuanya kuat. Jangan dibayangin panasnya, jangan dibayangin susahnya, tapi bayangkan betapa rahmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita enjoy menjalankannya, gitu ya. Kemudian tanggal 13 Zulhijjah, tanggal 12. Ini kan kita ikutin tadi ya, tanggal 10, 11, 12 melontar. Nah, sampai tanggal 12 Zulhijjah. Teman-teman, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, kalau misalnya ada di antara kita Buburir, saya nggak mau nafar awal, saya maunya nafar sani, silakan, nggak ada masalah. Jadi kalau nanti barang-barang kita pada tanggal 11 malam atau ya tanggal 11 malam atau jam tanggal 10 malam, barang-barang kita nanti dibawa pakai truk, termasuk orang-orang yang ingin, bapak ibu yang ingin melakukan diminanya itu sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Jadi nafar sani. Bu, saya pokoknya mumpung sekali ini haji, pokoknya saya mau ikutin Rasul. Saya nggak mau nafar awal. Tinggal bilang mutawifnya. Nanti bapak ibu yang nafar sani itu akan tinggal di tenda itu, akan ditemani oleh mutawif atau ditemani ustaz. Ditemani ustaz. Kemudian bapak akan dibimbing, tetap akan dibimbing sampai melontar Jamarot pada tanggal 13 Zulhijjah. Cuman bedanya bapak ibu yang nafar sani nanti pulangnya nggak pakai bus, pulangnya jalan kaki di ujung. Ulang ustok akobah, turun ke bawah, naik ke atas, ke sini, turun ke sini, sampai di sini. Nggak repot. Bapak ibu bawa kopernya udah dibawa duluan. Gitu ya. Jadi insya Allah bisa. Kalau hari ini niatnya nih bilang sama murid, mas saya nggak mau maunya 13 sampai nafar sani, oke. Tiba-tiba di sana berubah. Susah ke WC-nya. Saya nggak jadi nafar sani, saya nafar awal aja. Gampang ikut aja Bu, nanti orang nafar awal pulang aja kita gitu ya. Nggak ada yang sulit, nggak ada dam. Bu kemarin saya udah bilang nafar sani, sekarang saya nafar awal bayar dam nggak? Enggak. Pokoknya kita ikutin karena itu menyangkut ini ya syariatnya gitu ya. Kalau bapak ibu mau nafar sani silakan, tetap akan diurusin sama mutawif. Kalau tiba-tiba berubah menjadi nafar awal juga nggak ada masalah. Nah, tanggal 14 Zulhijjah ini tanggal 14 Zulhijjah ini khusus bis 1 sampai dengan 6. Bis 1 dengan 6 itu adalah kita yang berangkat pada tanggal 17 Juni. Ya, bis 1 sampai dengan 6 14 Zulhijjah kita melakukan tawaf wada. Setelah tawaf wada kita kembali ke sini, kita tunggu orang maktab bersama bis menjemput kita, menyerahkan paspor-paspor kita. Dari situ kita ke Jeddah.
kita ke Jeddah, kemudian kita nginep 1 malam. Tanggal 14 kita check out dari hotel, 15 Julhijjah check out, kemudian kita ke bandara lebih awal karena pesawat kita 0125 tanggal 15 Juli. Jadwalnya sama seperti yang lalu, cuman bedanya kalau yang berangkat tanggal 18 Juni, Bapak Ibu pada tanggal 14 Julhijjah itu tidak ke Masjidil Haram tapi istirahat di sini karena Bapak Ibu besok tanggal 15 Julhijjah baru melakukan tawaf wada. Bedanya di situ, berangkatnya beda 1 hari, pulangnya juga beda 1 hari. Ya, nanti kita ini yang pertama tanggal 14 kita udah tawaf wada dan habis tawaf wada kembali ke sini. Kemudian kita tunggu yang jemput petugas, kemudian kita ke Jeddah, kita nginep 1 malam di Jeddah. Setelah itu ke bandara. Nah, ke bandaranya kita check out dari hotel itu jam 2 siang. Kemudian kita muter sedikit, mungkin jam setengah 4, jam 4 kita ke bandara. Jam 4 sampai jam 1 itu kira-kira berapa jam ya? 4 sampai 12, 8, kita bilang 9 jam. Kelihatannya 9 jam itu lama, tapi nanti ketika sampai di bandara itu kayak sebentar. Ya, karena memang prosesnya itu kan tanggal 14 Julhijjah itu adalah 15 Juli itu adalah hari kedua orang semua pulang ke negaranya masing-masing. Jadi yang kita berangkat awal nih, yang kalau teman-teman yang berangkatnya masuk rumah transit itu setelah haji mereka baru Mekah Madinah. Nah, kita setelah haji pulang, kebayang nggak macetnya bandara seperti apa? Jadi mungkin 80% orang dunia itu pulang di tanggal 14, 15, dan 16 Julhijjah itu. Jadi saya minta kita nahan-nahan perasaan ya di tanggal itu. 9 jam kelamaan, insya Allah nggak lama Bapak Ibu. Kemudian saya ingin nanti ketika terbang itu itu gendongannya itu jangan terlalu banyak. Tas merah gede, di atas tas merah ada tempelan apa. Kemudian di sini selendang biru aruna mereka, di sini ada lagi. Nah, masalahnya itu Bapak dan Ibu, kita juga bahagia kalau Ibu bisa bikin orang lain bahagia. Tapi di atas pesawat dinginnya itu kan terbatas. Pesawat kita kan tipe 330, lebih kecil kan. Nah, dinginnya tuh takut gak cukup. Jadi dibuatlah sesimpel mungkin, karena kalau udah capek ngurusin itu bawaannya tuh marah gitu. Ya, barang-barangnya dibuat sesimpel mungkin supaya nanti jangan sampai ketika naik menuju imigrasi tiba-tiba ada yang dibongkar lah, ada yang berkurang lah, segala macam. Barang-barang yang sifatnya besi itu dibagasikan. Beli oleh-oleh buat cucu, tembak-tembakan, mobil-mobil yang ada remote control semuanya harus dibagasikan. Kalau Ibu bawa ke pesawat pasti nanti diambil. Bu, bagaimana dengan air zam-zam? Air zam-zam kalau kita nanti terminal internasional baru itu check-innya 1 per 1. Kalau mau air zam-zam atau air saja di atas 100 ml itu udah pasti diambil. Tapi kalau mau coba silakan dan siap kalau nggak diambil. Oh sayang Bu, ini saya udah bawa ini Masjidil Haram, ini itu gitu ya. Nah, ini yang kita nggak bisa juga karena itu udah aturan penerbangan. Biasanya kalau di terminal haji yang kemarin kita datang itu lebih longgar. Kita berdoa aja supaya kita nanti di terminal haji, karena kalau di terminal haji check-innya grup. Bapak Ibu duduk di mana, nanti petugas Armina yang ngurusin, setelah itu dibagi boarding, dibagi paspor, enak. Tapi kalau di internasional satu orang dengan barang-barangnya di check-in kan baru dikasih boarding. Nah, nanti salah satu doa kita di Arafah, kita minta check-innya itu di terminal. Ya. Nah, ini yang nah, ini Bapak Ibu di buku manasik itu ada, tapi ini nanti akan dikirim ke Bapak dan Ibu dalam bentuk WA. Nanti Bu Indang atau Mas Dek kasih ke para mutalib, nanti Bapak Ibu akan kasih ke Bapak dan Ibu sekalian. Bawa tas merah yang besar yang biasa kita bawa ke cabin, ini untuk dibawa ke Mina.
Tadi kan lihat foto-fotonya semuanya tas merah ya. Bawa ke Mina, kemudian tas kecil yang Bapak Ibu pakai biasa ke masjid dulu yang sehari-hari, Al-Quran dan buku doa. Buku doanya tadi saya sudah sampaikan, jangan sampai ketinggalan. Kemudian ya, ibu-ibu mukena dan bergok di bawah. Kemudian sarung dan sajadah. Sarung itu biasanya itu buat kita tukar-tukar baju, jadi masuk dalam sarung. Kan di kamar mandi kalau ganti baju kan lama, jadi kita pakai. Nah kalau bapak-bapak mungkin yang mau pakai sarung, mungkin ribet ya silakan pakai sarung. Kemudian pakai ihram ganti 1 set. Bapak-bapak dikasih ihram 2 set. 1 set kita pakai pada saat kita ke Mina. Nanti di Mina saat kita mau ke Arafah pagi, bapak ganti dengan ihram yang baru. Karena itu kan kita udah pakai dari tanggal 8 kita buat tidur dan segala macam. Kita ingin di Arafahnya semua dalam keadaan bersih. Kita pakai itu. Nah ibu-ibunya juga, Bu Guri kita kan dikasih baju ihramnya cuma 1. Ya ibu boleh saat berangkat pakai baju ibu sendiri, boleh putih, boleh berwarna. Nanti yang 1 ihram yang ada bunganya itu kita pakai dari Mina ke Arafah. Ya gitu ya. Kemudian seragam, pakaian bebas untuk 1 hari. Jadi ini kebutuhan bajunya kira-kira seperti ini. Pakaian bebas 1 hari, pakaian bebas kita pakai tanggal 10. Setelah melewat jumroh kita pakai pakaian bebas. Kemudian tanggal 11 dan tanggal 12 kita pakai batik biru dan batik putih. Jadi bajunya cuma segini kebutuhannya. Jangan dilebih-lebihin karena takut kopernya nggak cukup. Duh, koper saya nggak cukup. Apa isinya gitu? Karena ini menurut kita ini udah cukup. Ya. Kemudian perlengkapan mandi silakan dibawa. Kemudian handuknya bawa yang kecil, yang kemarin dikasih terakhir yang warna putih. Jangan pakai handuk yang 120 cm. Kepenuhan nanti kopernya. Kemudian kantong batu dan senter. Kantong batu dan senter ini kita bawa karena kita sekarang di Maktab 115. Kita dari Arafah itu lewatin jalur. Kalau misalnya kita bisa di bawah, kita mau ambil batu di bawah bisa, silakan. Tapi kalau misalnya nanti batunya masuk jalur tiba-tiba di atas jembatan, maka kita tidak punya kesempatan untuk turun ke bawah. Maka sama Maktab sudah disiapkan batunya. Sekarang batunya sudah ada sama Mutawif, nanti diberikan persis pada saat kita mau ke Mina. Kalau dibuat sekarang takutnya ada yang ketinggalan. Ya, nanti gelang, kan ada 1 grup yang sudah pakai gelang. Nah, nanti ibu, bapak, gelang dan batu akan diberikan pada saat nanti kita sudah di atas bis, kita saat menuju ke Mina. Ya, gelang itu kemarin kan ada kalung tuh 115, ada beberapa bis nggak dapat, sekarang ditambah lagi gelang, gelangnya itu ada namanya. Sama dengan gelang yang dari Indonesia ada namanya. Nah, nanti diberikan pada saat kita di atas mobil. Obat-obatan pribadi yang sangat pribadi, yang umum insya Allah Pak Dokternya siapkan. Topi, payung, kacamata hitam, masker dan hand sanitizer gitu ya. Itu di perlengkapan yang harus Bapak Ibu bawa. Karena takutnya kan panas, tiba-tiba kita nanti melemparnya jam 2 siang misalnya. Pada tanggal 11 Zulhijjah melemparnya jam 2 siang. Ya pakailah topi, pakailah payung sebagai pengamanan supaya kita bisa tetap sehat sampai pulang ke Indonesia. Ini Mina tadi sudah ceritakan Mas Ded, ini situasinya, ini begini. Nah, pesan saya Bapak dan Ibu, pesan saya, Mina itu kan makannya ngantri. Nah, kalau ngantri itu suka kayak dendam, ditanya itu suka kayak dendam. Begitu punya kesempatan, ngambil pisangnya banyak. Setiap ke kamar mandi lihat ada air minum, ambilnya banyak gitu. Taruhnya di mana? Di bawah kasur. Nanti ketika pulang itu kan petugas mau terakhir kan, pulangnya setelah jamannya yang mobil pisang. Masya Allah, itu namanya anggur, bukan anggur, namanya pir. Apel pisang tuh banyak di bawah tempat tidur. Boleh nggak kita nggak begitu ya? Karena setelah kita ada orang lain mau makan. Jadi karena kalau kita ambil banyak, orang lain nggak makan, orang lain marah-marah. Nah kita kan menjaga nih emosi teman-teman. Ada yang ngambil nasinya banyak, dia ngambilin, temannya ngambilin. Kan ini kan dua nih.
Ini kayak janjian sama temannya. Udah aku duduk sini ya. Makan siang aku ngambilin, makan malam kamu yang ngambilin. Ya oke. Tapi saking nggak sabarnya dua-dua ngambilin. Nah nanti orang belakang nggak dapat makanan. Nah ini nggak boleh terjadi ya. Kita ambil, insya Allah seukuran kita, jangan sampai mubazir. Termasuk di atas, kalau ibu mau kerupuk, ambillah secukupnya. Jangan ambil kerupuknya pakai piring. Kebayang nggak? Kalau 10% dari kita ngambil kerupuk pakai piring, ada 40 piring yang orang makan, akhirnya piringnya nggak ada. Karena piring itu pas dihitungnya. Kan di sini susah tuh, ini kan bukan hotel. Jadi petugasnya bawa gitu. Nah habis makan satu piring kerupuk, saya pikir untuk satu meja, ternyata buat sendiri. Kalau ibu terlalu banyak makan kerupuk, ntar ketemu lagi sama dokter Ahmadu. Kita nggak mau bapak ibu ketemu pak dokter terus. Ya kan? Udah itu anggur. Anggur itu enak sih melihatnya. Dimakannya juga enak. Tapi kalau kita makan enak terus teman lain marah-marah, kira-kira enak nggak? Kita kan bersaudara. Kita bersaudara, ayo kita saling pikirkan kebersamaan kita, sama-sama enak, sama-sama kenyang, sama-sama enjoy gitu. Itu sebetulnya yang lapar bukan perut, yang lapar itu mata. Saya pernah di Hotel Magen, lagi makan pagi sama jamaah cerita, Bu, ibu itu tadi dulu saya hitung, ngambil buahnya tuh 7. Di mana mau ditaruh? Di mana aja ibu nggak sanggup makan buah itu, apalagi di sini. Pagi makan, istirahat, siang makan, nanti sebelum asar makan, maghrib makan. Nanti yakin saya di kamar itu buah-buahnya nggak kemakan. Nah supaya teman-teman kita nggak ngerutu, karena kan susah. Kalau semua turun bersamaan, bedanya nggak cukup. Kita pengen sih buburit makanan belakang, tapi suka nggak dapet. Kemarin nggak dapet anggur kayu, kemarin nggak dapet anggur. Tadi pagi kita saya tanya sama saya makanannya apa, sate. Hah sate? Saya kaget. Karena kan kita kalau makan sate 10 tusuk lah bapak ibu. Ya kan kita makan sate 10 tusuk. Wah, mudah-mudahan selamat nih. Ternyata setelahnya satenya cukup, alhamdulillah. Artinya makin kesini kita makin punya toleransi yang baik buat teman-teman kita ya, supaya makannya enak gantian, tapi ingat di belakang kita tuh masih ada yang makan ya bapak ibu ya, insya Allah cukup. Nah ngantrinya seperti ini nih, ini ngantri kamar mandi. Ngantri kamar mandi ini saya cerita tenda yang lama ya, tapi insya Allah tendanya semua sama posisi ini. Biasanya satu blok ini ada 20 kamar mandi, blok sini perempuan, blok sini laki-laki. Nah, semuanya harus bisa menyesuaikan, dan menurut saya setiap tahun saya berangkat haji, saya tidak pernah lihat ada orang yang tidak sempurna buang kotorannya. Walaupun nanti di sini nih sambil cerita, kamu ikut travel mana? Aku ikut Arina Mereka, Arina Mereka, tiba-tiba naikin harga mahal lagi. Itu ya Bu, berapa? 15.500. Loh aku 16.500 tuh kan. Akhirnya gitu ya. Sebentar tanya-tanya, ibu dapat apa aja? Perlengkapannya ini. Oh, di tempat saya nggak ada. Oh, di tempat saya ada. Ustaznya artis. Harus dan mama. Gitu. Jadi cerita-cerita gitu. Tapi itu kan cerita yang menyenangkan. Gak apa-apa selama cerita itu tidak menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah itu. Ketika hilang rasa syukur kita, disitulah setan masuk mempengaruhi pikiran kita sehingga kita bicara hal negatif dan setan senang untuk itu. Gak apa-apa cerita-cerita di sini, tapi jangan ceritakan masalah rumah tangga kita, apapun halnya. Terutama ibu-ibu jangan cerita. Suami ibu di mana? Oh suami saya dokter. Enak ya suaminya dokter, duitnya banyak gini-gini. Istrinya dokter bilang, ibu bilang enak, saya mah tiap malam ditinggalin suami saya. Ayo enaknya di mana? Jadi itu nawang sinawang Bu, nawang sinawang. Ibu enak, suaminya guru, jam segini udah pulang. Iya enak tapi gajinya kecil. Ada itu orangnya. Nah kembali kita syukuri, alhamdulillah dikasih suami anteng. Ngajak haji ke Babu. Ada loh, zaman kita tuh nggak mau berangkat.
Suaminya tuh nggak berangkat, istrinya udah nangis, kata suaminya duitnya nggak cukup. Kata istrinya apa? Aku punya tabungan. Istrinya cerita ke saya, kata aku mana sih? Dia cerita ke saya. Aku punya apa tabungan buat bayarin papa. Ayolah Pak berangkat. Enggak, aku belum siap. Tuh. Jadi nggak ada aja. Orang kalau mau dilihat mana lihat orangnya, tapi lihat sempurnanya. Alhamdulillah suami aku guru, masya Allah, pahalanya luar biasa ngajarin orang. Jadi kita lihat positifnya, jadi kita tetap jadi bersyukur. Kedua, saya minta dengan hormat ibu-ibu, karena hari itu bapak-bapak pakai ihram, tundukkan matanya. Yang ketawa siapa ini? Soalnya saya tuh pernah waktu zaman ada almarhum suami saya, tuh enak ya di dalam pelukannya Pak Buris. Kok di sini ngomong pelukan? Berarti dia dari tadi ngeliatin badan suami saya. Nah itu jangan, tak takut bandingan lagi. Gila dadanya bidang, ini itu, terus artinya ngeres. Tadi kan udah bilang wala rofasa. Ngomong-ngomong rofas tuh dihindari. Kalau boleh saya bilang ya, bapak ibu-ibu tuh udah dia ngobrol sama bapak-bapak di Aminah Arafah deh. Ngomong tuh sebetulnya biasa, cuman body language-nya tuh diada-adain, suaranya tuh agak gitu. Makanya kan jadi mikir. Itu ya ibu ya. Pokoknya gimana cara kita cari cara supaya haji kita tuh semuanya mabrur. Saya semalam lihat di grup, alhamdulillah ada kamar barokah. Vitamin. Jadi ada kamar barokah. Ibu, mumpung di sini masih punya hak berapa hari, ajak suaminya ngobrol. Kalau mukanya potongannya masih sempurna, pegang kepalanya, kalau ada panas-panas, atur strateginya. Yang ketawa malah ibu-ibunya lupa. Diatur strateginya kan satu kamar berempat. Ibu udah jago lah ngatur gitu, nggak usah saya ajarin. Nah kalau masih teman kamar yang nggak bisa diatur, kita siapkan satu kamar. Ini bukan masalah jawabnya. Saya ingin semua ke Arafah itu dalam keadaan bahagia. Jangan sampai mukanya miring-miring, mikirin istrinya gitu ya. Kecuali yang nggak bawa istri. Di atas kita punya kamar 6-11, 2 kamar barokah. Kemudian PIC-nya Mas Anas. Jadi ibu, bapak nih, biasanya yang paling maju itu bapak-bapak. PIC-nya Mas Anas tahu kan? Nah, minta kuncinya sama Mas Anas. Kemarin tuh udah yang alhamdulillah ada kamar barokah. Kayaknya mencuri start dia. Kita baru umumkan hari ini, kemarin itu udah jadi grup. Siapa ini? Tapi mungkin dia punya niat menyebarkan kebaikan, itu kan pahala. Nah dia taruh di grup, teman-temannya baca apa tuh kamar barokah, gitu. Jadi kan yang ngerjain pahala, yang ngasih informasi juga pahala, termasuk saya hari ini ngasih manfaat itu dapat pahala juga, gitu ya. Nah waktunya berapa jam Bu Budin? Waktunya 2 jam Bu, 2 jam. Jadi tadi malam kita pikir gedung-gedung apa ini? Kita pikir kamar barokah, ternyata kamarnya bagus. Saya bilang itu waktu sama Pak Dokter lagi nangka obat. Kamar kita bersebelahan. Kata Rinda, Mas, kok kencang amat dia? Dan pikir dengar-dengar, oh bukan, itu di sebelah Pak Agus lagi nata koper, siang habis belanja. Siang habis belanja ikan. Jadi ibu ya, nanti diajak bapaknya ngobrol, diatur sama teman kamarnya yang baik-baik, karena yang nggak make bisa kita di musola. Jadi yang pakai kamar dapat ibadah, ibu ke musola juga dapat ibadah. Ya kan, tadinya nggak baca Quran, jadi baca Quran karena kamar yang dipakai. Karena kamar satu yang kita tuh nggak akan cukup, Pak. Nggak akan cukup. Ya harus gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ngomongnya kepanjangan ya. Jadi
Makan biang. 2 jam 10 real, 2 jam 10 Mas real. Anas bikin nomor antrian katanya. Kemudian ini yang kita bawa ke Arafah, kita bawa hanya tas kecil, tas biru Bapak itu bawa kita Al-Quran, buku doa, kemudian kantong batu senter, obatan, masker, hand sanitizer, dan payung. Jadi lebih simpel lagi kita ke Arafahnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mensiapkan diri, ilmunya, kemudian mentalnya dan kesehatannya kita siapkan, sehingga ketika kita bertemu berada di 9 Arafah di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, semuanya sudah siap. Siap fisiknya, siap mentalnya, dan siap ilmunya. Ya, itu harapan kita. Kalau Bapak Ibu hari ini masih ada yang kurang-kurang, nanti silahkan tanyakan kepada semua kita yang petugas hari ini. Mas Den. Ini tadi Mas Dep sudah jelaskan acara-acara kita, suasana-suasananya. Ya, Bismillah, mudah-mudahan nanti semua acara kita berlangsung dengan baik dan sempurna. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Sama kita udah lewatkan ini, melakukan dan segala macam sudah cukup. Ya. Nah, ini nih yang saya mau jelaskan ini, Ibu, Bapak di kamar kita kan dalam satu tenda yang besar gitu ya. Maka saya berharap masing-masing kita, jadi kalau hari ini di sini punya plastik, plastiknya dibawa. Jadi mungkin di grup ini piring kotornya taruh dalam plastik itu. Nah setelah itu baru kita pindahkan. Ini tuh kita tuh kayak orang males gitu. Habis makan lempar. Nah nanti kalau kotor kita sendiri juga bingung karena tempat tidur kita tuh nggak pakai tempat tidur, kasur doang jadi di bawah. Jadi kalau kita keinjak-injak ini kemudian kita masuk ke kamar nanti malah tempat tidur kita yang kotor. Gitu. Jadi ayo yang punya plastik, saya dari Madinah punya plastik saya bawa sampai ke sini, itu saya bawa tujuannya nanti kalau di Mina makanannya tuh taruh di plastik itu dan dibuang di luar itu ada tong plastik gitu. Nah ini Bapak Ibu kan kalau dulu itu kan hajinya sampai 80-an. Kalau hari ini kan hajinya 65, jadi insya Allah nggak ada yang ikut lah. Jadi insya Allah semuanya bisa ke kamar mandi dengan baik. Mas? Habis ya. Jadi ini kemudian mencuci. Kan kita sudah diaturkan kebutuhan baju sekian, Ibu atur sendiri, pakaian-pakaian lainnya, pakaian dalam, tudung dan segala macam diatur sendiri. Harapannya selama di Mina nggak usah mencuci. Kenapa? Satu, air kurang, kedua orang ngantri. Nanti jodoh-jodohnya berantem. Nanti malah kamar mandi bapak-bapak diambil sama ibu-ibu. Oh ibu pindah, bapak tuh kan cuma pakai irom doang. Kalau kita tuh banyak jadi lama kamar mandinya. Udah pak, bapak 5 aja. Bapaknya ketawa-ketawa. Kalau yang nggak sabar, bapaknya juga pindah. Ini kan kamar mandi saya gitu. Nah, jadi ibu-ibu nanti usahakan baju satu tas itu lengkap dan pulang ke sini baru kita mencuci di atas. Ya segala macam, termasuk yang masih usia produktif, yang masih ada kedatangan tamu, siapkan juga alat-alatnya itulah, kebutuhan itu disiapkan. Karena di sana kalau nyampe di sana nggak ada tempat belinya. Ya, yang masih muda-muda nih, nah kemungkinan datang tamunya diperkirakan dibawa perlengkapannya, jangan sampai nggak bawa. Dan ini Bapak dan Ibu, kalau mau bertanya dipersilahkan, ya Pak. Tidak ada kipas anginnya itu gimana ada Belum ada di sini. Oke, Pak angin kecil ya Pak. Oh ya itu bawa ke Mina, bawa ke Arafah Pak. Ya. Ya. Ya Pak. Ya. Gunting semua kita bawa. Ya Pak. Nanti kita pakai setelah kita selesai hukum. Setelah selesai tanggal 10 kan kita masih bisa pakai. Ya. Yang lain lagi ada yang mau ditanyakan? Ya. Bentar ya Pak, jangan itu dulu ya Pak. Kurban itu dilakukan pada hari-hari tasyrik. Jadi kita kemarin udah bayar ke seseorang supaya dia melakukan, karena kita nggak mungkin Pak datang ke sana untuk motong
sendiri, tapi dikasih daftar nama, kita serahkan uangnya kepada mereka. Kemudian untuk badal haji, Bapak Ibu yang sudah badal haji ke kita, kirim uang ke kita untuk dibadalin, itu kita sudah kasih kepada petugas dan orang-orang yang akan membadalkan haji keluarga Bapak semuanya. Nanti kita lihat, kalau misalnya setelah haji, Bapak nanti bisa kita kasih daftarnya siapa sih yang membadali keluarganya Bapak Ibu. Pasti mutalib kita ini semuanya membadalkan. Kemudian nanti kita lihat situasi hajinya seperti apa. Jadi haji itu sekarang karena memang agak sulit, itu banyak hal-hal yang dilarang. Nanti kita lihat kira-kira anak-anak kita ini apakah bisa atau tidak menemani kita gitu. Tapi kita terus berikhtiar supaya para mutalib tetap menemani kita ke Arafah. Dan kalau secara resmi kita mungkin ada masalah, anak-anak pun sudah siap, insya Allah gugurin kita akan berada di Arafah gitu ya. Semangatnya itu luar biasa loh, menjamu Bapak dan Ibu. Kebayangkan kalau dia nggak ikut kita, pasti mereka jalan kaki untuk sampai ke Arafah gitu. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab dari mereka. Insya Allah mereka nanti bisa bersama-sama kita Arafah, Mina dan seterusnya. Ada lagi pertanyaannya? Oh, tas merah kenapa Pak? Jadi tas merah dari sini kita bawa ke Mina. Kita tinggalin di Mina Pak. Nah nanti ketika kita ke Arafah, kita hanya bawa tas biru yang kecil. Nah kita kembali ke Mina lagi gitu. Ya. Jangan lupa nanti ke Mina, ke Arafah, kalau punya cemilan-cemilan, punya bawa makanan-makanan ringan atau sambal-sambal dan segala macam, silakan dibawa. Nanti takut nggak cocok. Kalau di sini di Mekah Madinah penuh bumbu, turun ke sini Indonesia, nanti ke Mina Arafah itu makanannya udah makanan Arab lagi, yang masaknya orang Arab. Jadi ada yang nggak cocok-cocok, makanan yang dibawa kita bawa aja ke sana. Ya, sudah ada lagi. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ya, Bu silakan. Ya, jadi biasanya tuh kita punya cadar panjang gitu ya. Kita punya cadar panjang, tapi nanti sebaiknya ibu bawa juga cadarnya. Karena nggak semua orang bisa nyolokin ke listrik gitu. Nanti diatur. Kita punya beberapa cadar panjang itu beberapa macam 10 atau 12 lah gitu ya. Atau nanti yang lain-lainnya nanti. Tapi bawa aja Bu, cadarnya dibawa aja nanti supaya nggak keluh kesah gitu ya. Bawa aja cadarnya. Nanti listriknya, sumber listriknya biasanya kita pakai yang panjang anak-anak yang ngatur. Ya, ya Pak. Ya Pak, sudah tadi sudah di copy sama Mbak Linda, diserahkan ke Mutalib, nanti akan dimasukkan ke paket dari Ibu Sarah. Ya Bu. Bu, izin bertanya, ketika di tenda Mina itu kan kasurnya sekaligus rame. Kalau biasanya nanti tiba-tiba gundukan, apakah nanti di kasur itu diatur per kamar atau bagaimana? Misalnya kamar 1, 2, 3, 4, ini kamar sekian, kasur sekian, atau gimana Bu? Atau setibanya, secepat-cepatnya nyari, biasanya kan gitu. Jadi tenda Mina itu pengaturannya bebas. Siapa yang datang dia dapat duluan. Yang jelas satu orang itu satu kasur. Biasanya suka pakai trik-trikan Pak. Misalnya bis 4, bis 5. Aku nitip yo, kamu nyampe sana ambilin aku. Taruh tasnya macam-macam. Temennya datang, nggak bisa Bu, ini temen saya, nggak bisa Bu. Nenek akhirnya kan pusing. Akhirnya nangis ke Bu Eka. Eka itu ibu tuh semua berniatnya grup dia. Jadi misalnya gitu. Tapi insya Allah Bu, ini kan tamu-tamunya Allah, orang-orang baik. Insya Allah gitu. Tapi kita nggak ngatur. Kita nggak ngatur bis 1, bis 2, 3, 4, tapi insya Allah diatur. Yang diatur itu biasanya ada satu space kita siapkan buat ibu-ibu atau saudara-saudara kita yang ada pendampingnya. Karena dia nggak bisa ditaruh di antara orang banyak, karena kan ada kursi rodanya, biasa taruh arah pinggir. Nah itu kita memang jaga. Misalnya ada 9 orang dikasih lokasi itu untuk ini. Yang di luar itu ibu bebas milih ke posisinya di mana dan rela menerima posisi di mana pun juga.
Ya, sudah Bapak Ibu? Oke. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.